Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Puja-puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beragam karunia, terutama nikmat iman, Islam, ihsan. Nikmat iman adalah nikmat keyakinan, akidah kita, yaitu di dalam rukun iman yang wajib kita imani ada 6. Rukun Islam, kemudian nikmat Islam adalah nikmat menjalankan syariat agama, yaitu sesuai dengan rukun Islam yang 5. Nikmat ihsan adalah nikmat kebersamaan, bermasyarakat, akhlak, dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat tersebut kemudian Allah sempurnakan dengan diberikannya kita semua nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan beraneka ragam kewajiban kita hingga saat ini. Semoga segala upaya serta usaha niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai rahmat dan wasilah untuk kita temui kelak di hadapan Allah pada hari pembalasan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepangkuanan mesra baginda Rasulullah yang kita cintai bersama, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, serta istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawanya, yaitu agama Islam, sampai di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan sisa-sisa umur kita. Kita bisa bermuajahah, duduk bersama di masjid yang mulia, Masjid Jami Al-Mujahidin, dalam kajian mingguan. Paslun, ini pasal atau ini bab menjelaskan walladzi yujibul ghusla. Pasal ini menjelaskan diwajibkannya mandi. Sittatu asya'a, yaitu ada 6. Salah satun tastariku fihar rijal wan nisa. Yang 3 itu adalah untuk laki-laki, wanita, dan perempuan. Wahia, adapun yang 3 tersebut, iltiqaul khitanaini, bertemunya
dua jenis alat kelamin batas yang dikhitan. Jadi yang diwajibkan mandi ada 3 atau kita sebut orang kita mah kalau mandi ya mandi itu mandi biasa. Tapi kalau mandi besar disebutnya adus. Jadi untuk membedakan mana mandi biasa, mana mandi besar. Jadi kalau mandi besar disebutnya adus. Jadi bab adus, yaitu mandi. Yang diwajibkan mandi ada 6. 3 untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama wahia iltiqaul khitanaini, bertemunya atau bersentuhan dua jenis alat kelamin batas yang dikhitan. Karena batas yang dikhitan itu adalah terjadinya hukum syara. Dalam keterangan hadis Rasul, idzal taqal khatanani wa qad wajabal ghuslu anzil aw lam yanzil. Wa fi riwayat Tibrani. Apabila dua jenis alat kelamin batas yang dikhitan bertemu, itu wajib mandi. Anzil aw lam yanzil, baik keluar mani ataupun tidak. Nempel aja wajib mandi. Jadi inilah yang dijadikan batasan hukum syariat. Makanya Imam Malik kalau bersentuhan kulit biasa nih, kulit kita itu nggak batal, kecuali kulit yang tadi, kulit kemaluan batas yang dikhitan. Itu batas yang dikhitan. Kalau Imam Malik itu iltiqaul khitanain, berbeda dengan kaul dari madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa batal. Walaupun dengan istri, kadang ada kalau sama istri nggak batal, kan udah halal. Justru dengan bisa dihalalkannya orang lain, maka jadi batal. Yang disebut sebagai mahram atau goer mahram. Jadi goer mahram, bukan mahram. Jadi istri itu bukan mahram. Makanya bisa dihalalkan dengan ijab dan qabul, yaitu dalam akad pernikahan. Makanya bisa dinikah itu batal. Kalau orang yang tidak bisa kita nikahi, ibu kita, nenek kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, bibi, ya. Kemudian uak perempuan. Nah itu baru enggak batal. Atau anak perempuan kita. Itu juga kalau anak tiri, kalau anak tiri itu bisa enggak batal kalau ibunya belum diapa-apain, belum bisa batal gitu. Tapi kalau ibunya sudah dinikah sama kita, maka anak tiri enggak batal karena sudah jadi mahram. Anak tiri perempuan itu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Jadi mahram dari segi perkawinan. Ya, dari segi perkawinan. Ada 3 mahram itu. Ada mahram nasab, ada mahram segi perkawinan, ada mahram persusuan. Jadi persusuan. Tapi walaupun nggak batal, tetap kita harus berhati-hati. Ya, berhati-hati itu lebih utama. Walaupun dengan mantu sekalipun, ya, dengan mantu sekalipun. Karena banyak terjadi, walaupun dengan anak sekalipun, tetap harus berhati-hati. Karena
khawatir ada yang ketiga yaitu setan. Setan menggoda dengan sisi manapun dan kita harus ekstra hati-hati. Karena banyak permasalahan yang terjadi akibat yaitu asusila. Jadi kalau anak tiri ya batal kalau ibunya belum diapa-apain. Jadi masih goer mahram. Kalau ibunya belum ditidurin, belum dijima. Jadi kalau ibunya belum dijima, nikah sama ibunya. Selagi ibunya belum dijima, maka anak tiri batal. Tapi kalau ibunya udah dijima, maka anak tiri jadi enggak batal. Walaupun begitu tetap harus hati-hati. Jadi mahram itu ada 3. Perkawinan, kemudian mahram sebab nasab udah jelas. Nasab, mahram, persusuan. Jadi ada 3 yang disebut mahram. Apabila 2 jenis alat kelamin bertemu, yang disebut kalau kita mah disebutnya jima. Jadi mandinya mandi junub. Nawaitul ghusla lirab'il hadasil akbari minal janabati fardholillahi ta'ala. Jadi minal janabati fardholillahi ta'ala. Kadang ada mandinya borongan. Nawaitul ghusla lirab'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Ini biasanya ibu-ibu. Ya, ngajinya di Google. Kalau ngajinya niatnya berbeda. Kalau ibu kan banyak nih, ada haid, ada nifas, ada wiladah. Kalau namanya itu ghusla lirab'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Pokoknya hadas besar itu umum. Kalau minal janabati khusus, ya, berarti hadasnya hadas junub. Minal haidi berarti hadasnya hadas haid, hadas besarnya hadas haid. Minan nipasi berarti hadas besarnya nipas. Minal wiladati berarti hadas besarnya wiladah, yaitu habis melahirkan. Bertemunya 2 jenis alat kelamin, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani, tetap itu wajib mandi. Jadi batal itu ada kalau kita kepegang hasyafa atau hasyafati zakari minhu. Yang dimaksud bersentuhan itu adalah hasyafahnya. Jadi kalau hasyafa itu yang helmnya, mohon maaf. Jadi kalau hasyafa itu adalah batas yang dihitan tuh, itu namanya hasyafah kepalanya. Kalau muanya namanya zakar. Jadi kalau hasyafah, kalau kita tersentuh dengan kulit tangan, kita punya wudhu, makanya kalau wudhu itu ya makruh kalau telanjang. Walaupun wudhunya tetap sah, cuman hukumnya makruh, ya. Makruh wudhu telanjang. Walaupun tetap wudhunya sah. Kadang-kadang kan lagi pakai anduk gitu, ketowel gitu kan. Bisa aja kan ketowel. Batal kalau ketowelnya kepalanya. Kalau kekepret kan berarti kalau kepret begini ya. Kalau kekepret umpamanya nih, kekepret sama luar, kekepret. Lagi makan kekepret gitu. Pakai luar jari berarti luarnya nih. Maka enggak batal. Yang batal itu adalah butunil asobi, yaitu dalamnya, itu dalam atau telapak jari, telapak tangan, maka batal kalau kita punya wudhu. Makanya makruh wudhu telanjang, pakai anduk ya. Kalau wudhu jangan pakai anduk dulu, kan kadang-kadang sekalian. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu suka nanya, gimana kalau sholat langsung aja habis sholat gerah pakai mukena, nggak pakai dalaman? Gitu kan? Boleh nggak?
makruh, ya, makruh. Walaupun sholatnya tetap sah. Kemudian min izal, atau yang kedua adalah inzalul mani, keluar mani untuk laki-laki dan perempuan. Jadi yang kedua keluar mani. Ya, keluar mani akibat dipaksa itu mah. Pokoknya atau bermimpi. Ya, mimpi jima tetap wajib mandi. Lagi tiduran basah, bukan ngompol tapi jadi cium kok baunya beda ini mana umpamanya, maka wajib mandi. Oh ternyata junub. Kemudian yang ketiga adalah al maut, yaitu wal mautu, yaitu mati. Kalau mati bukan mandi tapi dimandiin kalau mati. Jadi 3 untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah jima. Setelah jima keluar mani, kemudian mati. Jima wajib mandi, junub. Kemudian keluar mani juga junub. Kemudian maut, ya, ketika mati. Illa fisyahidi, kecuali kemudian sunnah juga orang yang memandikan mayit, sunnah mandi atau di bawah. Wasalah satun tahtassu bihan nisa'u, dan 3 dikhususkan biha mandi itu an-nisa'u bagi perempuan. Wahia, dan adapun yang 3 tersebut untuk perempuan adalah al-haidu, yaitu ketika perempuan itu haid. Damul khariju min imro'atin, yaitu keluarnya darah dari farjinya perempuan ketika berumur tis'i sinina, yaitu umur 9 tahun. Udah keluar 9 tahun umpamanya 11 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Berarti baliknya 12 tahun. Kalau di Sapinah batas maksimal 15 tahun, laki-laki dan perempuan. Tapi rata-rata perempuan haid itu ketika umur 9 tahun. Ada juga yang 11, yang 12. Umpamanya belum haid sampai umur 15 tahun, maka ketika umur 15 tahun tetap dia haid. Tetap dia wajib untuk balik, tetap balik. Walaupun tidak haid, tapi umurnya sudah cukup 15 tahun, maka dia sudah balik. Walaupun belum cukup umur 15 tahun, ternyata umur 9 tahun sudah haid, maka dia sudah balik. Atau sebelum umpamanya. Begitu pula bagi laki-laki. Belum bermimpi jima atau belum balik umpamanya. Kalau belum umur 15 tahun. Tapi ketika sebelum umur 15 tahun, umur 12 tahun, dia mimpi jima, terus basah, maka tetap dia sudah balik statusnya. Atau umur 13 tahun, keluar mani atau bermimpi, maka tetap dia sudah balik dan sudah terkena hukum syariat atau hukum agama. Wan nifasu, yang kedua khusus bagi perempuan adalah nifas. Nifas itu ya adalah setelah melahirkan. Wa ghalibuhu, perempuan nifas itu arba'ina yauman. Rata-rata perempuan nifas adalah 40 hari. Dan maksimalnya 60 hari. Maksimalnya sampai 60 hari. Kalau perempuan yang haid ya
Rata-rata perempuan haid itu adalah 6 sampai 7 hari. Minimal perempuan haid itu 3 hari. Maksimal perempuan haid 15 hari. Kalau masa suci paling sedikit adalah 15 hari. Umpamanya ke-16 masih keluar darah juga, berarti darahnya istihadah. Maka wajib sholat, tetap wajib sholat kalau kita punya istri, haidnya lebih dari 15 hari, maka tetap wajib sholat. Kalau perempuan, zuhur, umpamanya waktu zuhur nih, belum sholat yang dikodok nih, yang orang yang haid belum kodok. Ketika zuhur, beduk zuhur, waktu azan, zuhur sudah tiba. Kemudian pas dia sholat zuhurnya jam 2 atau jam 1, jam 1. Pas mau sholat keluar darah haid. Nah, maka yang zuhur itu wajib dikodok, yang zuhur tuh, ya, karena dia sudah masuk pada waktu sholat zuhur. Nah, kalau asarnya enggak. Kalau asarnya enggak. Ya, kadang-kadang banyak perempuan, pertanyaan dari perempuan. Maka perempuan, ibu-ibu itu wajib dikodok yang zuhur pertama ketika sholatnya terlewat, kecuali tepat waktu. Atau belum, kecuali belum masuk waktu sholat zuhur. Kalau masuk waktu sholat zuhur, kemudian datang haid dan dia belum sholat atau mau sholat, maka itu zuhur wajib dikodok. Terkecuali beda sama asar, maghrib itu enggak. Yang ketiga, khusus bagi perempuan adalah wal wiladatu, yaitu setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan, berarti mandi pertama setelah melahirkan. Berarti tiga nih, haid, nifas, wiladah. Jadi kalau nifas, nawaitul ghusla liraf'il hadasi minal wiladati, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minan nifasi, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal haidi. Itu khusus, ya. Namanya khusus haid, mandi haid. Kalau mandi wiladah setelah melahirkan, mandi pertama setelah melahirkan namanya mandi wiladah. Kadang banyak yang nggak tahu mandi wiladah, taunya cuman mandi nifas. Faslun wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Ini bab menjelaskan beberapa fardu adus. Salah satu asya'a, ada 3 ahaduha an-niat. Yang pertama adalah niat. Jadi niat ini adalah lebih daripada separuh amal perbuatan. Maka pentingnya niat, innamal a'malu bin niat. Jadi baik nifas, watan wil haidi, wan nifas, raful hadasil haidi, raful hadasin nifasi. Tuh, di sini kalau di sini jelaskan. Jadi kalau orang nifas, ya niatnya niat mandi nifas. Kalau di kitab Fathul Qorib dijelasin. Mawat nifas, ya niatnya mandi nifas, nawaitul ghusl rafil hadasi minan nifasi. Kalau haid, nawaitul ghusl rafil hadasi minal haidi. Kalau wiladah, nawaitul ghusl rafil hadasi minal wiladati. Itu tuh niat khusus untuk menghilangkan hadas-hadas tertentu bagi wanita, bagi perempuan. Kalau kita mandi laki-laki ada 3, yang kita sendiri cuma 2. Yang kita sendiri cuma 2, keluar mani dan jima atau bersetubuh. Ketika bersetubuh itu keluar mani atau bersetubuh atau berjima itu kita. Kalau mati itu ada dimandikan. Kalau mati mah dimandiin. Yang niat amil cuma yang niat. Fardu adus ada 3. Yang pertama niat.
Yang kedua wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua, menghilangkan najis. Jadi menghilangkan najis in kanat ala badanihi. Apabila ada di badan kita atau ketika kita buang air besar, cebok dulu, istinja dulu. Habis kencing, cebok dulu, baru mandi, ya. Jangan langsung gitu. Kalau di sini ya, bersihkan dulu najis, baru mandi hadas besar. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, dan mengalirkan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit, pori-pori atau kulit, semua kulit, atau sela-sela ketek, kemudian tangan, sela-sela jari, kemudian siku, kemudian mulut, telinga, hidung. Nah, itu dibersihkan, ya. Jangan sampai tidak ada yang terbasuh. Meratakan air ke seluruh anggota badan, seluruh rambut dan kulit. Wa sunanuhu, dan sunnahnya mandi itu khamsatu asya. Pertama, atas niyatu, yaitu membaca bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah. Kurang-kurangnya di dalam hati ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau diucapin boleh bismillah, gitu ya. Kalau diucapin bismillah, dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Itu sempurnanya. Atau pakai doa bismillahi ja'alal ma'a tahuro, boleh juga itu. Pertama, sunnahnya mandi itu mengucap bismillah, melafalkan bismillah. Itu sunnah. Wal wudu'u, ya, wudu. Jadi kalau wudu kamilan, secara sempurna wudunya. Wudu secara sempurna berarti sunnah-sunnahnya dipakai. Itu wudu, bukan hanya 4 anggota yang wajib. Bukan hanya 4 anggota saja yang wajib, tetapi sunnah-sunnahnya dipakai. Jadi 4 anggota yang wajib ditambah niat sama tertib, jadi 6 kalau wudu tuh, ya. 6 fardu wudu. Fardu wudu pertama niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Itu 6 fardu wudu. Kalau anggota wudunya ada 4 yang wajib dibasuh. Berarti kalau semuanya, ya mulai memasukkan air ke dalam hidung, kemudian telinga, ya, kemudian mengusap telinga, kemudian mengusap seluruh atau membasuh kedua telapak tangan. Pertama, berkumur, membasuh hidung. Nah, itu adalah sunnah-sunnah wudu. Membaca bismillah, ya, kemudian wudu, sunnah mandi. Wa imrarul yadi alal jasadi, dan meratakan dengan telapak tangan dengan tangan air nih alal jasadi kepada seluruh badan. Seluruh badan, meratakan seluruh air, menggosok-gosok, yaitu dengan tangan kepada badan kita. Wal mualatu, dan terus menerus. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dahulukan sebelah kanan dulu. Kalau mandi sunnah sebelah kanan dulu, ya. Berarti sebelah kanan. Gayung dari sebelah, buyur dari sebelah
sebelah kanan, baru selanjutnya sebelah kiri. Sunnah sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Faslun, ini bab wal igtisalatul masnunatu sab'ata asyara guslan. Mandi yang disunahkan itu sab'ata asyara guslan. Ada 17 mandi yang disunahkan. Al-jum'ati, yaitu yang pertama mandi pada hari Jum'ah. Pada hari Jum'ah, mau sholat Jum'ah, mandi. Pada ketika kita mau pergi sholat Jum'ah, mandi atau subuh, ya, mandi Jum'ah, mandi pada hari Jum'ah. Kemudian yang kedua adalah wal idaini, yaitu 2 hari raya. Mandi ketika malam 2 hari raya, mau pergi sholat Id malam 2 hari raya, mau pergi Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu mandi terlebih dahulu, ya, sholat sebelum datang ke masjid Al-Mujahidin, sholat. Kalau yang di luar, udah sholatnya sholat apa kemarin? Ya udah, sholatnya nggak ada sholat, ya. Jadi makruh, ya, sholat sebelum Idul Fitri melaksanakan sholat sunnah, sholat duha gitu. Sholat Id dulu, barulah sholat. Kalau sholat Id dulu, baru sholat duha, sholat sunnah. Kalau sholat tahiyatul masjid boleh, ya. Berarti kalau sholat tahiyatul masjid dimasuk karena di dalam hadis tentang keutamaan masuk masjid. Berarti mana nih lingkungan masjid? Pokok utamanya. Nah, itulah yang kita sholat tahiyatul masjid. Pokoknya kalau di luar sana nggak ada tahiyat lapangan, berarti datang udah langsung duduk. Ibu-ibu tuh, ya, ibu-ibu udah jangan sholat sunnah baik. Kadang-kadang di lapangan gak sholat, nggak sholat apa meren kan gitu. Sholat sunnah duha ya bukan gitu. Masa sholat tahiyat lapangan? Kadang-kadang ada. Jadi kalau sholat Idul Fitri Idul Adha itu kalau di luar suka sholat sunnah. Maka tidak ada sholat sunnah. Sholat sunnahnya jadi sebelum sholat Id dilakukan, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Wal istisqa, sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholatnya di lapangan. Waktu saya di Garut, itu di bawah gunung Cikuray, itu sholat istisqa. Apa tujuan sholat istisqa? Sholat minta hujan dengan doa astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Nah, itu sholawatannya, itu al-bacaannya. Mohon kepada Allah untuk minta kepada Allah diturunkan hujan. Namanya sholat istisqa. Ada khutbahnya juga. Pernah sekali saya itu sholat istisqa, seumur hidup, Pak. Sekali-kalinya saya sholat istisqa. Wal khusufi, khusuf lil qamari, berarti kalau khusuf itu gerhana bulan pakai kho. Khusuf, sholat gerhana bulan. Beda sama sholat Maid, sama sholat Idul Fitri. Kalau sholat khusuf rukunya 2, Fatihahnya 2, surahnya 2, ya, enggak sama. Ada diakhiri dengan khutbah. Pernah belum Al-Mujahidin sholat gerhana bulan? Ya, udah pernah belum? Iya. Jadi sholat gerhana itu 2 kali ruku, ya, Fatihahnya 2,
surahnya 2. Habis Fatihah pertama. Waladhdallin, amin. Baca surah tuh. Qul huwallahu ahad, selesai. Terus ruku. Sami Allahu liman hamidah. Baca lagi Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah selesai. Kemudian baca surah sampai selesai. Kemudian ruku, barulah ruku, itidal, baru sujud. Ya, surahnya Fatihahnya 2, surahnya 2, baca surahnya, rukunya juga 2. Terus sujudnya 2. Begitu pula dengan gerhana matahari. Salat khusuf namanya. Wal khusufi, yaitu salat gerhana bulan, wal khusufi, dan gerhana matahari. Sama salatnya, saya salat lil qamar. Wal ghuslu min ghuslil mayit, dan habis memandikan, jadi memandikan mayit. Ya, kalau habis memandikan mayit, kita disunnahkan untuk mandi ketika pulang ke rumah. Wal kafiri idza aslama, dan orang kafir idza aslama, ketika dia masuk Islam. Jadi orang kafir masuk Islam, maka disunahkan mandi. Ya, disunahkan mandi. Wal ghuslu wal majnuni, dan orang gila setelah ketika dia sadar. Wal mugma alaih, ya idza apata. Orang gila dan orang mugma alaih, kena ayan. Orang ayan atau mabuk, ya, mabuk nggak sadar, habis kesurupan, ya sunnah mandi. Tuh, hilang akal kan itu. Ya, kesurupan tuh. Sunnah tuh mandi. Habis kesurupan mandi, atau habis kena ayan, nggak tahu kelepek gitu, ya. Pernah juga saya ngeliat tuh orang kena ayan tuh. Lagi pernah anak sekolah ada, kadang dari masyarakat juga ada, kan gitu. Nggak tahu-tahu celeng. Wah, orang celeng kan susah kita. Nah, kalau disembur bukan semburanan itu mah. Kalau kayak kan namanya penyakit, ya kena penyakit, dia langsung aja apa gitu, kayak apa ya, muter gitu, kayak ayam dipotong lagi. Maka itu ketika dia sadar, wajib sunnah mandi. Sunnah mandi. Orang gila ketika sadar sunnah mandi, atau orang kesurupan akalnya hilang, ya itu juga sama. Itu ketika dia sadar sunnah mandi. Yang selanjutnya wal ghuslu indal ihram. Sunnah mandi ketika akan melaksanakan ihram. Kalau udah ihram, ya udah ihram nih. Mandi nggak boleh pakai wangi-wangian. Nggak boleh kalau udah niat ihram. Udah niat ihram nggak boleh pakai wangian. Tapi sunnah ketika akan ihram. Wal ghuslu indal ihram. Wal ghuslu lidukhulil Makkah. Sunnah mandi ketika kita masuk kota Makkah. Masuk kota Makkah. Baik ketika akan ihram, akan umroh, maupun akan pergi haji, ketika umroh ataupun ketika berhaji. Walil wuqufi bi Arafah, dan wukuf di padang Arafah, yaitu di Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, Jabal Rahmah. Dan juga yang namanya Arafah itu ada batas-batasan. Nah, jalan yang dekat, yang lulusan masjid, kalau kita ketemu sana itu, nah itu batas padang Arafah, sananya Jabal Rahmah. Kalau saya emang lihat Jabal Rahmah itu adanya di Lor, kalau saya nggak tahu ya, pokoknya ada di sebelah Lor lagi, Lor gitu.
Kalau Madinah itu sholat ngadepnya kayak ngadep wetan. Kayak begini nih. Walil mabiti, dan mabit, ketika mabit di Musdalifah, itu di mabit di Musdalifah. Waliramil jimaris salati, dan yaitu ketika melempar jumroh yang 3. Wal ghuslu litwa, dan mandi dituapi ketika selesai tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pengajian kita pada malam hari ini bermanfaat.